Bojong Soang Ciganitri, Cak Faris, peci merah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semuanya di mana Anda berada. Hari ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali bisa menjadi host di acara podcast yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Dan hari ini juga saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Beliau adalah Ibu Dr. Theodora Winda Mulia yang sangat konsen sekali di bidang riset behavior accounting. Dan hari ini kita akan bincang atau akan kita bicara atau mengupas lebih dalam lagi terkait dengan perilaku akuntansi dan bagaimana cara kita pengambilan keputusan dalam bisnis. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Faris. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah, wah luar biasa. Ini cantik Iya. sekali. Dengan batik Bandungnya Iya, tampak lebih segar, lebih fresh gitu. kearifan lokal. Kearifan lokal, luar biasa sekali. Oke, Ibu Winda ini adalah salah satu dosen dan peneliti yang konsen di bidang behavior, khususnya lah di accounting. Jadi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya behavior accounting, betul ya? Ya, betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi ternyata accounting itu ya Iya. behaviornya juga. Ternyata akuntansi itu bukan hanya bicara angka saja. Oke. Jadi orang selalu berpikir akuntansi itu bicara angka, berhitung. Padahal aspek di luar angka dan berhitung, logika bahasa, logika berpikir itu sangat kuat. Sangat kuat. Iya. Oke, nah ini menarik sekali nih kawan-kawan ya. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman bercerita atau melihat atau mendengar gitu ya tentang behavior itu ada di keilmuan manajemen, ada Betul. behavior untuk perilaku organisasi, Betul. kemudian organisasi sendiri, konsumen sendiri. Ini accounting menarik sekali. Ya, kenapa Pak Faris? Karena Kenapa? akuntansi itu bicara mengenai pengambilan keputusan. Mantap, luar biasa. Iya. Oke, teman-teman, ya sobat podcaster yang kemudian stay di channel ini gitu ya. Kita akan bahas tuntas tentang behavior accounting. Apa sih sebenarnya behavior accounting itu? Ya, baik. Saya mungkin mulai dari mengenalkan dulu behavioral gitu ya. Jadi menurut Becker 2001 ini akademik banget Akademik ini banget. ya. Harus ada referensinya. Boleh. Ada 8 tahap untuk pengambilan keputusan. Jadi mulai dari menetapkan masalah, kemudian solusi yang harus dipenuhi apa, yang diharapkan apa, kemudian menetapkan tujuan dan seterusnya sampai pada pengambilan keputusan. Nah, saya kasih contoh, saya membayangkan kalau kita melihat api. Oke. Jadi mungkin yang sederhana dulu analoginya. Kita lihat api. Api kan bisa macam-macam. Di dapur juga ada api dari kompor. Kebakaran juga api. Nah, kalau kita misalnya melihat api kebakaran yang muncul dari satu rumah yang tidak umum gitu ya, dan kita harus mengikuti 8 langkah ini, mungkin habis dulu Pak. Betul. Baru bisa mengambil keputusan. Baru menyiapkan pemadamnya gitu. Belum Padahal sudah menyiapkan. kebakar. Baru mikir cari nomor telepon, panggil Pak Damkar, Betul. begitu. Oke. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat di dalam realitanya, orang begitu lihat api langsung mikir shortcut. Wah, ini nih kebakaran. Langsung nih serangkaian tindakan itu diambil. Nah, kadang-kadang tindakan ini ada yang sifatnya tepat, ada yang kurang tepat. Ini yang kemudian aspek behavior masuk di sana. Behavior kita masuk situ. berpikir kenapa yang terjadi. Itu juga terjadi di dalam bisnis. Oke. Ya, ini kalau katanya anak muda zaman sekarang tuh langsung ngegas gitu ya. Nah, begitu ada simptom langsung shortcut ngegas. Shortcut Nah, gitu ya. mungkin kalau bahasa mudahnya sekarang itu sumbu pendek kira-kira. Nah, sumbu pendek, Pak. Nah, itu kenapa sih terjadi sumbu pendek? Bayangkan kalau di dalam bisnis tentu bahaya sekali. Betul, Ibu. Ya, padahal kita ini belajar untuk mengkaji masalah, kemudian melihat berbagai alternatif sampai mengambil keputusan. Tapi nyatanya banyak sekali keputusan-keputusan bisnis yang kalau kita bilang tuh kan harusnya nggak begitu, kok kemarin begitu. Nah, kalau di akhir namanya sudah penyesalan, kalau di awal namanya pendaftaran ya Pak ya. Nah, ini kemudian jadi bubur gitu ya. Betul, kenapa kita perlu untuk memahami behavior, memperlengkapi
kemampuan kita untuk memahami tentang behavioral Behavior. accounting, behavioral ekonomi, behavioral bisnis di dalam bisnis. Oke. Ya. Seperti itu, luar biasa. Oke. Kapan kita kemudian bicara mengenai behavior itu, Bu? Dalam Dalam setiap keputusan Dalam selalu setiap ada aspek behavioral. behavior. Ya. Artinya dalam accounting itu tidak bisa atau tidak hanya kita bicara mengenai oh ini harus imbang, harus balance katanya. Ya, gitu betul. Jadi kita mengenal ada dua keputusan kuantitatif dan keputusan kualitatif. Oke. Jadi keputusan yang baik itu kan kalau kajiannya lengkap. Hmm. Nah, keputusan itu ada yang kuantitatif dan kualitatif. Plus kita juga perlu mempertimbangkan aspek behavioral. Tidak bisa hilang Pak yang namanya aspek behavioral ini. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir. Betul. Oke. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, Ya. luar biasa. Oke. Terus begini, Bu. Ketika tadi bicara mengenai behavior accounting gitu ya, atau behavior yang kemudian perilaku gitu ya. Pada posisi apa yang kemudian kita bisa menggunakan ya perilaku kita? Karena ketika kita bicara menggunakan saat penggunaan pelaporan misalkan dan sebagainya, itu kan kadang ada rasa yang kemudian ini sudah benar atau tidak, ada ketakutan, ada sebuah ini jangan-jangan takutnya kurang ini, ini berlebihan, itu bagaimana? Jadi gini, kenapa behavioral itu masuk ke dalam aspek bisnis gitu ya, aspek accounting, aspek manajemen? Karena apa? Kita tuh mengambil keputusan itu terbatas, Pak. Terbatas waktunya, terbatas kemampuannya, terbatas informasinya. Nah, otak kita ini memiliki rasionalitas yang terbatas, ya, atau yang kita sebut sebagai bounded rationality. Bounded rationality itu adalah suatu kondisi di mana orang itu mengambil keputusan dalam kondisi terbatas, dan itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu adalah bawaan. Nah, karena kemudian kondisi yang terbatas ini munculkanlah bias. Nah, kita mengenal istilah bias. Bias tuh, nah anak-anak muda ngambil keputusannya bias ini karena apa? Nggak logis ya. Ada aspek lain. Nah, sebenarnya bias itu terjadi karena apa? Kita sebagai manusia, ya ini mohon maaf ya, karena manusia itu kan selalu bilang saya itu makhluk yang tertinggi, memiliki akal dan budi. Akal budi yang bagaimana? Akal budi yang bounded rationality itu harus kita terima. Nah, karena bounded rationality menyebabkan bias, akhirnya apa? Manusia itu melakukan proses shortcut atau bahasa kerennya heuristik. Nah, jadi bahasa baru nih teman. Jadi mungkin teman-teman podcaster di sini ilmu behavioral ini tidak bisa lepas dari ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi di sini. Ini menarik sekali. Akuntansi ini bukan bicara lagi angka itu yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi sangat luas. Nah, kita perlu memahami itu agar kita sebagai akuntan itu benar-benar berdaya. Kita sebagai pelaku bisnis itu benar-benar kita memaksimalkan kemampuan kita. Nah, heuristik itu apa? Sebenarnya kita menggunakan taktik sederhana, penyederhanaan. Ya, saya seperti contoh tadi, ada api berarti yang mungkin dari jendela rumah, ini kebakaran. Langsung tanpa ada proses 8 langkah, langsung telepon pemadam kebakaran. Itulah proses heuristik. Dan ini teori mengenai heuristik ini diperkenalkan oleh Tversky dan Kahneman, penerima hadiah Nobel bidang sosial dari psikologi. Dan ini menarik dan kita adopsi banyak sekali ke bidang bisnis, entah itu akuntansi atau manajemen. Salah satunya misal ya Bapak Ibu podcaster ya, saya nih biasa kalau di akuntansi itu masalah letak ya Pak. Ini bukan masalah pengambilan keputusan yang terlalu kompleks, masalah letak. Cash itu selalu sebelah kiri paling atas. Betul. Ya, sederhana sekali. Hanya masalah letak. Pada satu kejadian kita rubah si cash ini yang harusnya sebelah kiri kita balik sebelah kanan. Ya, liabilities yang biasa sebelah kanan kita tukar ke sebelah kiri. Gitu ya? Ditukar sederhana sekali. Hanya mengenai layout itu salah pengambilan keputusan. Karena keputusan yang diambil bisa salah karena apa? Orang bilang, loh kan biasanya cash sebelah kiri paling atas. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Harusnya recheck dong, mau ngambil keputusan harus tahapannya tuh rigid gitu ya. Bener nih yang paling kiri atas sih cash. Ternyata bukan, tapi orang biasa langsung
menunjukkan pandangan pada kiri atas cash, udah. Padahal itu dibalik posisinya. Nah, itulah kalau di teori psikologi namanya fiksasi psikologi. Psikologi. Ya, Artinya psikologi sekarang sudah masuk tahapan di masuk ke bisnis tahapan untuk psikologi bisnis juga. juga, betul. Keterbiasaan-biasaan yang kemudian sudah kita biasa gitu ya dalam membaca Betul. gitu ya. Ya, Kemudian tiba-tiba dirubah saja itu mampu untuk merubah keputusan. ya, Wow. termasuk juga ini mungkin Bapak Ibu sering ya podcaster menemukan kita sebut superstitious belief. Oke. Angka 13, Oke. ya angka sial. Apakah benar angka 13 itu sial? Oh, nomor punggung saya sepak bola 13 Nah, padahal ini ya. betul. Angka dalam eh, aspek culture, Heeh. Chinese culture, angka 4 itu angka sial. Oke. Nah, ada beberapa bangunan Bapak Ibu kalau lihat itu bangunan angka 4-nya hilang semua. Iya, biasanya di 4, hotel gitu ya. 14 gitu ya. Iya. Kemudian nomor cantik angka 8 dan Angka 9, 8. ya. 57, 58, maju mapan gitu ya. Itu sebenarnya aspek behavioral. Oke. Karena kemudian orang menggoreng itu. Menggoreng itu masuk ke dalam aspek bisnis gitu ya. Walaupun di pesawat pun tidak ada angka 13, kursi nomor 13 tidak ada. Lah kenapa? Gitu ya. Padahal maskapai besar itu mempercayai itu. Nah, itulah aspek behavioral yang mungkin kita tidak sadari di dalam keseharian kita dalam menjalankan bisnis. Begitu. Karena ada sebuah kebiasaan yang kemudian umum gitu ya di masyarakat yang akhirnya terbawa di dalam proses pengambilan keputusan. Dan itu menjadi sebuah salah satu faktor yang mendorong dan yang kalau kita menggunakan bahasa ilmiah lebih yang melemahkan atau yang menguatkan gitu justru. Betul, Pak. Gitu. Wow, luar biasa. Ya, banyak sekali dalam semua aspek. Kalau di akuntansi kita punya 5 bidang. Kita membagi menjadi 5 spesialisasi. Okay. Yang paling sering mendapatkan bersinggungan ya dengan aspek behavioral nih, ada bidang akuntansi manajemen dan auditing di sini. Okay. Kenapa? Karena itu interaksi dengan manusianya sangat luar biasa. Jadi aspek manusia dalam proses pengambilan keputusan di audit dan di akuntansi manajemen itu sangat tinggi, sehingga kita banyak bersinggungan dengan aspek behavioral. Oke, Bu. Kalau kita bicara mengenai itu tadi ya, kita sepakat bahwasanya di dalam bisnis saat ini behavior itu juga masuk gitu ya. Tapi terkadang kita dalam bisnis itu kan ada istilah, kalau kita menggunakan adalah ada conflict of interest, atau kita mudahnya itu adalah seperti nggak enak nih, ini kawan sendiri gitu. Oh, nggak enak nih, ini saudara sendiri gitu. Kalau sampai seperti itu dalam proses accounting bagaimana ya? Apakah ada kemudian hal-hal yang baik, berarti ini memitigasi resiko ya. Oke. Saya kasih contoh Halderitz, kalau istilah akuntansinya Halderitz. Sebenarnya Bapak Ibu sering nih mungkin mengalami ya. Jadi ini case ringan aja. Saya kasih satu pinjaman. Satu pinjaman saya berikan, track record pertama baik, track record kedua baik, dan sekian kali baik. Pada satu waktu pinjamannya macet. Oke. Tidak terbayar, dan ini mungkin banyak di bisnis. Kemudian biasanya kita kemudian bersapa-sapaan gitu ya dengan kolega, terus curhat, Pak. Ternyata satu kali pinjaman macet, kemudian ada rentetan peristiwa berikutnya, ngasih pinjaman lagi. Dan orang bilang, lah kamu sudah sekali ketipu, kenapa kan kok 2 kali? Nah, ini kan tidak masuk akal ya, irasional. Kemudian mulailah penjelasan di sini. Ya, penjelasannya apa? Sekali macet, kemudian yang si peminjam ini datang memohon untuk diberikan pinjaman kembali, ya, dengan pernyataan bahwa usahanya kemarin macet, kalau diberi pinjaman dia bisa menjalankan usaha. Nah, si pemberi pinjaman berpikir, kalau saya kasih pinjaman, saya bakal pinjaman pertamanya lunas, pinjaman kedua juga lunas. Nah, asumsinya, karena kita tidak tahu masa depan seperti apa. Ternyata habis kedua-duanya. Dan kemudian orang bilang, lah kamu udah tahu salah sekali, kenapa diulangi 2 kali? Itu sebenarnya aspek perilaku. Karena kalau secara logika orang tidak akan melakukan kesalahan kedua kali dengan meminjamkan
pinjaman kepada orang yang memiliki reputasi Memiliki yang reputasi yang kurang buruk. buruk. Nah, tapi kadang ada harapan. Mm-mm. Nah, kalau istilahnya itu adalah underage. Nah, caranya Underage. bagaimana? Kalau di bisnis untuk memitigasi adalah dengan feedback. Feedback. Seperti apa Bu Nah, feedback yang kemudian? feedbacknya kita mungkin perlu meminta pertimbangan, kemudian kita perlu lagi menelusur. Cuma kan orang itu aspek emosinya juga muncul ya Pak dalam mengambil keputusan. Hmm. Nah, dengan janji bahwa kalau saya pinjemin lagi duit saya yang pertama kembali, wah itu seneng banget rasanya kayak ada harapan, ada angin surga. Nah, karena itu dia perlu feedback. Nah, kadang tapi manusia itu kan lemah ya Pak ya. Nah, ini kan selalu kita bicara aspek manusia. Nah, aspek manusia dalam mengambil keputusan. Dan orang yang mendengar dia bilang kalau logis itu harusnya tidak terjadi penipuan yang kedua kali. Kedua kali. Nah, Oke Bu, kembali lagi ke kita bicara mengenai behavior tadi. Tadi kalau Bu Winda mengatakan bahwasanya ada 8 gitu ya. Ada betul. 8 langkah atau 8 tahapan yang kemudian akan dilakukan. 8 langkah ini apa saja Bu? Misalnya. Oke, yang pertama adalah mendefine problem. Masalahnya apa sih? Yang kedua, kita berpikir. Jadi kan dalam setiap masalah itu kan ada banyak alternatif, Pak. Kita apa yang mau dituju? Oke. Gitu ya. Yang ketiga, kita membangun tujuan itu. Mengkonfirmasi apakah tujuan itu akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi alternatif. Alternatif. Ya, kemudian kita melakukan perhitungan, valuation. Oke. Nah, setelah itu alatnya apa untuk mencapai perhitungan kita ini, menggunakan alat apa supaya itu tercapai. Kemudian kita menerapkan dan kita mengecek kembali apakah jawaban atas alternatif itu memang terpenuhi. Bisa dibayangkan Pak, itu untuk memitigasi harus ada 8 langkah. Tapi kan manusia itu kan emosi dan egonya kan yang duluan daripada itu yang menjadi itu kendala yang gitu kemudian ya. menjadi kendala. Tapi kenapa kembali lagi karena kita bonded rationality itu bawaan sudah. Oke. Jadi otak manusia itu terbatas bonded rationality. Oke. Gitu. Nah, juga ini kaitannya juga dengan banyak sekali teori-teori psikologi, teori sosiologi, antropologi dan budaya yang masuk ya. Contohnya framing gitu ya, Oke. primacy effect, recency effect. Kalau dulu Pak saya mungkin mikir ya, kok bisa ya orang itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu kan menarik itu ya. itu. Pepatah. Ternyata benar ada teorinya ini. Ada Dan teorinya. bisa digunakan di bidang bisnis, Bidang di bisnis. audit. Kita pakai teori namanya primacy effect. Oke. Primacy effect lawannya adalah recency effect ya. Jadi kalau primacy effect itu kita lihat pertama kita udah nggak yakin, udah terbawa terus sampai terakhir kita harus mengambil keputusan final. Yang terbayang-bayang itu kesan pertama. Itu kan kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu namanya primacy effect. Di audit saya datang ya dalam proses audit dan ini profesi mengakui bahwa seorang auditor itu harus memahami aspek perilaku. Jadi saya datang orangnya tidak ramah. Orangnya atau kebalikannya terlalu ramah. Nah, kemudian kita berpikir, ini kenapa ya? Kok ada yang pola yang tidak umum begitu ya? Jangan-jangan, nah auditor kan harus skeptis ya, harus selalu mempertanyakan. Nah, ini jangan-jangan ada harus kepo ya. Jangan-jangan ada yang disembunyikan, jangan-jangan ada begini, jangan-jangan ada begitu. Nah, kemudian apa? Dalam proses pemeriksaan itu yang kemudian terbawa, style itu yang terbawa sampai pada pengambilan keputusan. Nah, inilah yang disebut dengan aspek manusia yang kita sebut behavioral. Atau baik-baik aja Pak, tapi di akhir kemudian muncul satu pernyataan yang kemudian meragukan kita. Pas mau ngambil keputusan, proses yang panjang yang di jalan ini kadang-kadang habis dengan satu informasi yang diragukan di akhir ini, yang kita sebut dengan recency effect di sini. Jadi artinya itu bisa terjadi saja ketika awal sampai akhir itu bagus saja. Awal sampai pertengahan bagus-bagus saja. Betul. Tetapi ketika pertengahan sampai akhir ternyata ada. Iya. Jadi kalau dikatakan ya Pak di banyak case case gitu ya bahwa bidang akuntansi gitu ya itu akan musnah karena digantikan oleh mesin. Saya setuju, tapi kita masuk ke bidang-bidang yang lain yang jauh lebih luas yang mungkin kita tidak sadari. Begitu. Jadi nggak bisa yang namanya mesin itu mendeteksi bagaimana interaksi dengan manusia, melakukan proses mitigasi itu tidak bisa. Betul.
Wah, ini Jadi menarik, semakin menarik sekali ya, perbincangannya nih. Karena tadi kita juga melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Winda adalah alternatif keputusan yang kemudian kita buat, dan saya yakin untuk bisa membuat alternatif keputusan itu perlu yang namanya pengalaman. pengalaman, betul. Nah, Betul ya? ini poinnya pengalaman, Pak. Semakin berpengalaman maka semakin mitigasi resikonya, biasnya akan berkurang. Semakin berkurang. Betul. Nah, untuk kawan-kawan yang kemudian teman-teman yang kemudian mulai bisnis atau kemudian memulai menjadi pebisnis gitu kan. Tentu pengalaman itu kan masih sangat limit gitu ya, Iya. sangat limit. Bagaimana kemudian mereka bisa memitigasi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, dengan seperti apa yang kemudian kita Tadi pernyataan saya di awal yang namanya body traditionality tidak bisa hilang, tapi Oke. bisa dimitigasi dengan satu adalah mentoring, coaching, dan itu sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan feedback. Oke. Nah, itu mendapatkan feedback dan orang itu harus selalu terbuka atas feedback. Ya, kalau dapat coaching, mentoring tapi kemudian feedbacknya nggak digunakan ya sama aja Pak sebenarnya. Nah, ini kan proses ya. Tapi satu catatan, manusia itu sulit loh mendapatkan feedback. Karena itu kita biasanya salah satunya adalah selalu ada proses partner, ya, berpartner untuk saling mengkonfirmasi satu keputusan, mengkoreksi, saling mengkoreksi, saling memperbaiki satu keputusan. Artinya begitu. dengan bisa nggak Bu, kalau kayak tadi yang dikatakan behavior itu dengan adanya proses coaching atau proses mentoring yang terus menerus dia lakukan, perilaku itu terbentuk. Betul. Jadi dia punya keterbukaan terhadap masukan gitu ya. Kalau kita bilang itu namanya teori fiksasi, Pak. Teori fiksasi itu yang orang yang suka bilang pokoknya harus begini. Nah, itu fiksasi, Pak. Ya, dan itu dalam banyak aspek kehidupan, mau di bisnis atau mau di kehidupan sehari-hari pasti banyak. Jadi kalau orang yang semau gue bilang pokoknya harus begini, menurut saya harus begitu, ya nggak mau tahu orang, itu dia sebenarnya terkena fiksasi. Fiksasi fungsi. Fiksasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari, kalau di akuntansi yang saya katakan hanya berubah bentuk aja, kadang-kadang orang tidak recheck lagi. Akhirnya apa? Keputusannya salah. Jadi ini sangat luas sebenarnya. Belajar behavioral ya itu bukan hanya untuk bisnis tapi untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Wow, ya. Luar biasa. Ini menjadi hal yang menarik juga gitu ya kawan-kawan, terkait dengan bagaimana behavior itu juga sudah berjalan di kehidupan kita gitu kan. Ada yang menarik lagi. Apa itu? Ini mungkin banyak ya kalau di politik ya, kalau seputaran pemilihan-pemilihan gitu ya. Namanya framing. Oh, framing. Teori framing. Mungkin Bapak Ibu podcaster sudah sering dengar ya, yang namanya framing ini ya. Kalau di bisnis bisa Pak digunakan. Ya, jadi misal nih saya mulai dari contoh sehari-hari. Ada bencana alam, kemudian kita menyampaikan 1.000 orang meninggal atau 9.000 orang selamat. Manusia menurut hasil riset itu akan mengatakan saya lebih suka mendengar 9.000 orang selamat daripada 1.000 orang meninggal. Padahal sama Pak, karena totalnya 10.000. Mau yang 1.000 atau yang 9.000 kan sama sebenarnya. Tapi dengan menyampaikan 9.000 orang selamat, orang itu lebih merasa senang. Akhirnya keputusannya beda. Nah, ini yang sering digunakan juga termasuk dalam proses bisnis, menyampaikan informasi mengenai rugi, laba, itu di framing kadang-kadang. Karena itu sekali lagi kita perlu yang namanya recheck, kita perlu namanya feedback. Itulah salah satu cara agar aspek behavioral yang irasional ini bisa turun. Betul. Oke. Nah, ini juga kemudian muncul sebuah ini ya, kalau di dalam accounting atau akuntansi terutama tadi bicara mengenai audit gitu kan. Yeah. Artinya seorang auditor itu tidak, kalau kita menggunakan bahasa hukum gitu ya, di hukum itu ada yang sang pengadil yakni hakim gitu. Yang kemudian dia juga pasti akan bicara mengenai A, B, C dan sebagainya. Nah, apakah auditor itu juga nanti akhirnya muncul seperti penghakim tadi terkait dengan perilaku ya, kalau terkait proses ya Pak ya. Jadi ada beberapa proses audit yang sampai ke litigasi. Nah, nggak pernah akan ketemu Pak dengan orang hukum.
Oke. Dan ini bisa dijelaskan dari aspek perilaku. Nah, betul. Maksud saya tadi Nah, link and match-nya kemudian bagaimana kalau itu? bahasanya orang behavioral tuh hindsight dan foresight, Pak. Oke. Si auditor itu melakukan pemeriksaan. Saya yakin dia pasti mengikuti aturan yang sudah diatur secara ketat. Mhm, Tapi kan sekali lagi, tema-tema terkait dengan behavioral itu kita tidak pernah tahu mengenai masa depan. mhm. Ya. Nah, kalau si pengadilan, hakim itu kan bilang, kenapa Anda tidak melakukan itu dulu? Nah, si auditor akan bilang, kalau saya tahu ya saya akan lakukan, Pak. Nah, masalahnya kita tidak tahu-tahu masa depan. Mhm. Nah, ini dua sisi, Pak. Yang satu hindsight, yang satu foresight. Yang satu sudah mundur ke belakang, hindsight, yang auditor harus melihat, Melihat. ya meraba-raba ke depan seperti apa. Nah, Betul. inilah kemudian eh, auditor itu perlu sekali memahami aspek perilaku. Dan ini nggak ada AI-nya, Pak. Nggak ada Betul. bahasa pemrogram atau program yang bisa menangkap perilaku orang kemudian decoding begitu, nggak ada. Ini memang skill dari manusia. Skill dari Sehingga manusia. ya saya pastikan akuntan itu tidak akan punah, Pak. Ya, Oke, nah ini karena bukan lagi berhitung apa namanya, aset tambah liabilitas sama dengan ekuitas, betul. aset kurangnya liabilitas sama dengan ekuitas. Ekuitas. Bukan itu lagi sekarang yang kita bahas. Yang Oke. kita bahas tuh jauh, ya, isu-isu yang di luar, yang menurut saya menarik sekali ya, Ini menarik sebagai sekali, menarik menarik sekali, jadi menarik ini. sekali. Jadi kawan-kawan yang kemudian accounting dibicara AI mungkin ada gitu ya. Cara ngitung Ya, dan sebagainya mungkin oke lah, boleh lah ya. dibantu dengan Dan saya membayangkan tuh AI dan bakal sebagainya AI, gitu ya. perilaku AI pun kita bisa pahami gitu Pahami gitu ya. ya. Ya Wah, ini itu. ilmu baru nanti. Betul. Perilaku terkait dengan digital dan sebagainya. Iya. Oh, Menarik banyak sekali. sekali kalau perilaku terkait digital memang. Wow, ini menarik. Oke, luar biasa ya ternyata. Ternyata ini yang kemudian terkadang kita tidak sadar gitu kan. Kebiasaan sehari-hari kita dalam dalam kehidupan gitu ya. Dan ketika kita bicara mengenai bisnis juga akan terbawa juga gitu kan. Betul. Apakah mood yang kemudian di pagi hari juga akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan saat audit kira-kira? Bisa jadi, Pak. Bisa aja. Itu ada satu, ini mungkin beda beda topik ya, tapi ini Hmm, menarik. Dan saya mencoba mengamati ya beberapa waktu yang lalu bagaimana sebuah perusahaan itu mengatur hmm, tata ruang ya Pak ya. Ini hmm, kan kita bukan arsitek gitu ya. hmm, Menata ruangan itu ternyata berpengaruh bagaimana model sistem informasi akuntansinya, oke. bagaimana manajemen control sistemnya. Hmm, Ya, saya pernah nih menemukan satu perusahaan yang depannya itu kantor dewan komisarisnya yang kelihatan duluan. Ternyata memang setelah saya berinteraksi itu, dewan komisarisnya memang lebih dominan daripada direksinya. wow. Nah, ternyata Terlalu confirm terpantau ini, gitu ya. iya. Padahal saya yakin mereka mengatur ruangan tidak akan membayangkan siapa yang harus dominan, itu kan terbawa ya. Hmm, Nah, itu menarik Pak. Jadi akuntansi ini luas gitu ya. Yang hmm, diperluas oleh ilmu-ilmu behavioral yang disupport oleh berbagai ilmu yang lain. oke. Artinya ilmu behavior di accounting ini boleh dikatakan adalah cabang ilmu baru gitu, Betul. Jadi betul ya? mungkin ya sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir Terakhir ya. berkembang. Pemerhatinya juga tidak terlalu banyak, tapi ini menurut saya sangat penting karena Ya, terkait dengan pengambilan betul. keputusan. Dan itu tidak bisa digantikan oleh AI. Tidak bisa digantikan. Dan mungkin kita yang akan mempelajari perilaku AI gitu Perilaku ke AI. depan. Wow. Oke, luar biasa, Bu Indah. Materi yang kemudian hari ini kita bincang dan kita sampaikan gitu ya. Salah satu terkait dengan bagaimana kita bincang soal bisnis, tetapi kita melihat dari sudut pandang behavior accounting, gitu kan. Dan saya yakin kawan-kawan atau para sobat podcaster yang kemudian mendengar pada atau mengikuti sesi ini mungkin terbuka akhirnya gitu kan. Wah, Ya, ternyata orang accounting juga bicara mengenai perilaku ini, betul. dan perilaku ini harus, tadi ada istilah framing tadi itu juga Ada gitu kan. framing, ada insight foresight, ada fiksasi, Fiksasi. ada resistance effect, primacy effect, begitu. Oke, wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oke, ini terakhir Bu Winda, ini Hmm. bagi kita nih yang kemudian bicara mengenai, kita kembali ke bisnis lagi, apa yang kita siapkan di dalam proses bisnis agar kemudian perilaku yang kemudian ada tadi, khususnya untuk di accounting, khususnya ya di finance atau di accounting, apa yang harus kita lakukan sehingga
bisnis dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Oke, baik. Satu, Pak, dalam proses pengambilan keputusan menggunakan seluruh moda, bukan hanya perhitungan kuantitatif, kualitatif di atas kertas, tapi juga kita perlu melihat lingkungan bisnis, kemudian kita perlu mengkomparasi, mendapat masukan, kemudian mendapatkan feedback. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang keputusan yang diambil itu harus cepat. Harus Nah, cepat. kan dunia kita ini kan berubah dengan sangat cepat. Nah, ini yang kemudian menjadi constraint. Tapi saya kira dengan jejaring, kemudian dengan keterbukaan informasi, kemudian dengan pengalaman tadi, Oke, itu akan mempertajam kita. mempertajam. Gitu. Oke, dengan adanya itu kemudian kita harapannya adalah pengambilan keputusan yang kemudian dibuat dalam bisnis kita ini bisa tepat gitu ya, Ya, tepat sasaran, tepat ukuran dan betul. seterusnya. Oke, luar biasa podcaster yang kemudian hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dosen dari akuntansi, tetapi ini tidak bicara mengenai yang biasanya, tetapi bicara mengenai perilaku. Dan ini menjadi menarik yang kemudian menjadi referensi mungkin itu ya bagi sobat podcaster yang ada di mana saja gitu ya. Oke, Bu Winda, ada closing statement mungkin. Apa yang kemudian menjadi eh, kalau saya menggunakan bahasa saat ini adalah kata-kata hari ini kira-kira apa untuk khususnya untuk ini ya bidang perilaku accounting ini ya apa kira-kira? Ya, semoga ini ya. Kalau saya selalu mengatakan irrational is new rational. Iya, Ya, jadi kita harus sadar kalau kita punya aspek irasional. Dengan menyadari itu kita mau membuka diri, ya sehingga apa? Dalam setiap proses ya, entah pengambilan keputusan, entah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mau belajar supaya apa? Irasionalnya itu turun. Aspek irasionalnya turun, akhirnya keputusan kita adalah keputusan yang tepat dan berkualitas. Wow. Wah, luar biasa hari ini kita kedatangan yang materi yang istilahnya daging semua gitu ya. Ini materi daging semua ini apa yang disampaikan oleh Bu Winda tadi. Sangat menarik untuk kita ikuti bersama dan kawan-kawan pun juga mungkin gitu ya, mungkin tertarik dengan penelitian atau riset terkait dengan behavior accounting ya, terkait dengan perilaku dan sebagainya. Khususnya adalah di accounting, teman-teman bisa coba nih kontak-kontak Bu Winda gitu. Nah, Bagi kawan-kawan yang kemudian konsen di sana gitu ya. kolaborasi ya Pak ya, Berkolaborasi tepatnya ya, berkolaborasi. berkolaborasi untuk melakukan riset atau berkolaborasi untuk melakukan penelitian bersama dengan Ibu Winda ya. Oke, sobat prospek, hari ini menjadi hari yang menarik dan tadi sudah disampaikan semuanya terkait dengan perilaku accounting dalam pengambilan keputusan gitu ya. Khususnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan dalam sebuah bisnis. Jadi kita tidak hanya hitung-hitungan secara kuantitatifnya saja, tetapi kita juga perlu yang namanya kualitatif dan di situ ada yang namanya perilaku yang disampaikan oleh Bu Ina itu tidak bisa digantikan dengan AI atau tidak bisa digantikan dengan teknologi, tetapi harus dari manusianya sendiri. Betul. Ya, dan itu perlu pelajari. Wow, luar biasa. 30 menit yang kemudian kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat podcaster, khususnya Bu Winda, kami ucapkan terima kasih Terima kasih kembali sudah kesempatannya, Pak. menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk sharing bersama dengan sobat prospek gitu ya, sobat prospek dan kawan-kawan semuanya, sobat prospek, jangan lewatkan podcaster atau podcast-podcast selanjutnya ya yang akan mengangkat tema-tema atau topik-topik yang menarik di sekitaran bisnis, sekitaran ekonomi, khususnya bagaimana kita memahami terkait dengan kajian-kajian terbaru dalam rangka untuk mengupdate diri kita. Saya Jafari, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.